Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalli wa nasallimu ala nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti kita ucapkan atas segala curahan nikmat yang begitu melimpah, yang seandainya kita ingin menghitung nikmat tersebut dengan mencatatnya menggunakan air laut sebagai tintanya, ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia sebagai penanya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menghitung begitu banyak nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kehidupan kita jauh dari kebahagiaan karena terlalu sibuk memikirkan yang belum ada sampai lupa mensyukuri yang sudah ada. Oleh karenanya Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk lebih baik daripada orang lain. Islam hanya memerintahkan kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Karena setiap manusia punya ujian yang berbeda-beda. Setiap manusia punya beban kehidupan yang berbeda-beda, maka tak sepantasnya diperbandingkan, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ada para sahabat yang ujiannya harta, tidak memiliki harta yang cukup, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan ilmu, seperti sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah tidak memiliki tempat tinggal kecuali bertempat di masjid, yang kita kenal dengan istilah Ahlussuffah. Jadi tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Tetapi di sisi lain, walaupun beliau secara ekonomi mungkin jadi ujian, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sisi lain ada juga sahabat yang sedih karena tidak punya banyak waktu untuk bermajelis ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, lapangkan hartanya, dan dengan harta itulah kemudian sahabat ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya sahabat Utsman ibnu Affan. Maka kita jarang mendengar hadis riwayat Utsman. Kita jarang mendengar hadis riwayat Abdurrahman bin Auf, karena mereka berdua Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan beramal dalam masalah harta. Dan begitupun kita, jangan pernah kemudian meremehkan amal orang lain hanya karena tidak sama amalnya dengan kita. Bisa jadi mereka memiliki amalan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Oleh karenanya jemaah, semua orang boleh mengaku paling benar, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghakimi, berhak menilai orang itu betul-betul benar atau hanya sekedar pengakuan saja. Dan salah satu bentuk Allah mengakui orang ini orang benar, orang baik adalah lihat bagaimana dia meninggal. Maka kita melihat di tayangan-tayangan di sosial media di mana CCTV merekam beberapa orang yang meninggal ketika sujud, beberapa orang meninggal ketika sholat tarawih, beberapa orang meninggal ketika mengerjakan ibadah di masjid. Mereka berpenampilan biasa saja jemaah. Mungkin penampilannya sekedar ya orang seperti pada umumnya, bahkan mungkin tidak pakai baju koko, tidak bergamis. Tetapi ketika kita melihat mereka meninggal saat sujud, maka kita harus rujuk. Kita harus sepakat dia orang baik. Karena kematian tidak bisa direkayasa. Oleh karenanya kalau di sekitar Masjid Raudhah di Grand Matoa, ibu bapak melihat ada orang yang meninggal dan memenuhi syarat-syarat husnul khotimah, salah satunya ba'da wafatihi, setelah wafatnya muncul keringat di dahinya. Muncul keringatnya setelah wafat. Umumnya orang setelah wafat tidak muncul keringat.
Tapi orang yang husnul khotimah, salah satu tandanya adalah muncul keringat di dahinya ketika sudah wafat. Maka kalau kita melihat tanda-tanda husnul khotimah, bertanyalah kepada keluarganya, apa amalan orang ini? Karena kita ketika masih hidup boleh mengaku orang yang paling soleh, solehah, tapi belum tentu benar pengakuannya. Adapun kematian seseorang itu menjadi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita bisa menyimpulkan ternyata dari semua golongan Islam ada di antara mereka yang meninggal husnul khatimah. Oleh karenanya mari kita terus berdoa. Salah satu doa yang harus kita istiqomahkan adalah meminta agar Allah wafatkan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Dan alhamdulillah tidak terasa rasa-rasanya baru kemarin Masjid Ar-Raudhah menyusun panitia kurban. Ada panitianya nggak di Ar-Raudhah? Atau dikerjakan sendiri-sendiri Pak? Ada ya. Rasa-rasanya baru kemarin kita mengurusi hewan kurban. Masih ingat membagikan daging kurban untuk warga-warga sekitar Grand Matoa. Dan hari ini kita akan kembali insya Allah menghitung hari melaksanakan kurban. Dan walaupun ini mungkin sudah kurban keberapa ya, kurban mungkin ke-40 yang usianya 40. Tetapi lagi-lagi salah satu kelemahan ibadah tahunan hilangnya ilmu jemaah. Termasuk pelaksanaan sholat Aid itu harus selalu diingatkan kembali. Maka biasanya takmir masjid atau takmir musholla tempat sholat mengumumkan kembali secara ringkas tata cara sholat Id. Ya. Karena ini sholat dikerjakan hanya setahun sekali atau setahun 2 kali, maka harus kembali diingatkan, termasuk kurban. Saya yakin ilmu yang saya sampaikan bukan pertama kali ibu bapak dengar, tapi harus sering-sering diingatkan supaya tidak ada yang miss, supaya tidak ada yang terlewat sedikit pun, karena innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Dan amal tidak hanya diterima karena niatnya, tapi karena mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, dan itu harus menggunakan ilmu. Maka insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana tafsir surat Al-Kautsar ayat 100, surat ke-108 ayat 2. Surat favorit ibu bapak semua, betul? Surat favoritnya Inna A'tayna, rakaat kedua apa? Qul huwallahu, itu paket hemat paling hemat jemaah. Paket hemat paling hemat. Tapi kalau kita ingin naik level, naikkan levelnya ke paket hemat tapi sesuai contoh Nabi. Nabi punya 2 surat paket hemat yang sering Nabi gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Cuman berarti tinggal mengganti Al-Kautsar dengan Al-Kafirun. Jika ibu bapak sholat sunnah dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, berarti ibu bapak sudah melakukan paket sunnah Nabi Muhammad SAW paling ringkas. Ya. Paket pertengahan surat Al-A'la dan Al-Ghafiyah. Itulah kenapa ketika momen sholat Idul Adha, Idul Fitri dan sholat Jumat, biasanya imam membaca Al-A'la dan Al-Ghafiyah. Sebagaimana sering kita dengar, istilah kurban itu dari bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia jemaah. Sudah terserap ke bahasa Indonesia. Kurban dari kata qariba, terserap ke bahasa Indonesia menjadi kata karib. Pernah dengar kata karib? Sahabat karib. Disebut sahabat karib karena dekat. Keluarga yang dekat disebut kerabat. Kerabat juga dari bahasa Arab, dari kata qorobah. Dan ternyata ibadah kurban disebut kurban dilihat dari tujuannya. Tujuan ibadah kurban yaitu untuk qariba yaqrabu qurbanan wa qirbanan, yaitu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapa yang berkurban tapi niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak sedang berkurban.
Tetapi kalau kita melihat istilah-istilah syariat yang bahkan digunakan oleh para ulama dalam kitab fikihnya, kita jarang mendengar istilah kurban. Istilah yang Nabi gunakan itu udhiyah. Ibu bapak tahun ini udhiyah tidak. Namun kata udhiyah tidak familiar ya Pak ya. Udhiyah. Padahal kalau kita mengikuti bahasa syariat yang Nabi gunakan udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah dengan kurban sama. Bedanya kurban dilihat dari tujuannya, udhiyah dilihat dari waktunya. Karena udhiyah itu jamak dari doha, dari jamak dari dohiyah yang artinya waktu duha. Jadi kenapa disebut udhiyah? Karena hewannya disembelih di waktu duha. Makanya tidak boleh hewan kurban atau udhiyah disembelih sebelum sholat Aid. Ini juga sering saya sampaikan ke beberapa jamaah yang menitipkan hewan kurban di RPH Pak. Kan banyak ya yang mungkin ingin simple, tidak repot, dia titipkan hewan kurbannya di RPH sampai siap dibagikan. Jadi dia datang ke RPH sudah dibungkus-bungkusi Pak. Dia bawa 100% dagingnya, dia bagikan ke orang yang dia ingin bagikan. Nah ada beberapa oknum RPH yang saking banyaknya penitipan hewan kurban, dia sembelih sebelum subuh. Karena biasanya di hari H, di tanggal 10 Dzulhijjah membludak. Sehingga mereka ngejar target menyembelihnya sebelum subuh. Hewan kurban yang disembelih sebelum subuh di tanggal 10 Dzulhijjah maka tidak sah sebagai kurban. Dinilai sebagai sedekah biasa. Oleh karenanya kalau barangkali ada jamaah Masjid Ar-Raudhah mungkin keluarganya yang menitipkan kurban di RPH, sampaikan ke RPH, jangan sembelih dulu hewan kurban saya sebelum saya datang. Sehingga kita mendapatkan sunnah musyahadah, melihat langsung bagaimana kurban disembelih. Salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyembelih sendiri. Kalau tak mampu minimal melihat disembelihnya. Jadi kurban memiliki dua istilah. Yang pertama kurban dilihat dari tujuannya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua udhiyah dilihat dari waktu pelaksanaannya yaitu waktu duha. Itulah kenapa ada sedikit perbedaan Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunnahkan dilaksanakannya agak siang sedikit, jam 7 lebih lah. Supaya apa? Memberikan waktu mereka yang belum bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Karena terakhir pembayaran zakat fitrah sebelum sholat Id ditegakkan. Yang kedua, memberikan waktu kepada mereka untuk sarapan. Karena disunnahkan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kita sebelum berangkat ke tempat sholat membatalkan puasa. Jadi sunnahnya makan opor ayam sebelum sholat Pak. Karena saya yakin opor ayam sebelum subuh sudah matang atau belum? Oh sudah. Dari kapan matangnya? Dari malamnya. Bahkan kita pernah mengalami opor ayam matang H-2 karena besok tidak jadi lebaran. Pernah ya Pak ya? Tahun berapa itu Pak? Sudah siap-siap takbiran, opor sudah siap, besok Tapi alhamdulillah sekarang panitia sudah pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi yang demikian. Tetapi secara istilah, secara terminologi fikih, apa itu kurban? Penyembelihan hewan tertentu. Garis bawahi hewan tertentu. Karena tidak semua hewan boleh dijadikan kurban. Walaupun secara rupiah nilainya sama. Contoh katakan kambing 3 juta. Boleh nggak diganti dengan ayam berjumlah 20? Tidak boleh. Walaupun mungkin harga ayam 20. Misalnya ayam kampung harga ayam kampung 20 ekor sama dengan kambing 1 ekor. Tidak bisa dijadikan untuk kurban. Karena penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah kurbah dan dirayakan atau dikerjakan pada hari Idul Adha. Dan hukum kurban, para ulama mayoritas bersepakat bahwa hukum kurban sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dekat dengan wajib. Biasanya dihukumi sunnah muakkadah karena dia sunnah, tapi kalau tidak dikerjakan diancam oleh Nabi.
Dia sunnah, tapi kalau tidak dikerjakan diancam. Itulah kenapa disebut sunnah muakkadah. Dan keutamaan kurban begitu banyak. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk bulunya, kuku kakinya, darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi kalau ditanya apa amalan terbaik yang dikerjakan tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, jawabannya menyembelih hewan kurban. Apakah bisa dikalahkan dengan infak 2 miliar? Jawabannya tidak. Jadi keutamaan kurban bukan hanya karena harga kurbannya, tapi karena penyembelihan hewan kurbannya. Jadi kalau ada orang, saya emang gak mau kurban, ribet lah, harus nitip ke panitia, udah saya sedekah aja 100 juta, kan lebih dari hewan kurban kan? Itu tidak bisa menyamai pahala kurban. Itulah kenapa kurban itu agak repot sedikit, Pak. Ya, nanti kita bahas beberapa kesalahan orang dalam berkurban. Salah satunya menjual kulit dari hewan kurban dengan alasan praktis, supaya nanti hasil penjualan kulitnya dibagikan. Kan ada demikian ya. Ini kulit kalau dibagikan langsung tidak semua bisa memanfaatkannya. Maka dijual lah itu kulit kurban. Nanti hasil penjualannya toh dibagikan ke orang yang berhak. Kalau begitu pola pikirnya, ngapain cuma jual kulit, udah aja jual sapinya sekalian. Dapat duit, baginya lebih gampang, betul tidak? Tinggal TF. Kalau cari gampangnya, maka kurban tidak cari gampangnya, Pak. Itulah kenapa ibadah kurban pahalanya jauh lebih besar dibanding semua sedekah. Walaupun sedekahnya lebih besar. Dan ini yang tadi saya sebutkan, dia sunnah tetapi diancam oleh Nabi bagi yang tidak mau mengerjakannya. Kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki untuk berudhiyah atau untuk berkurban, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yahdur musallana, jangan datang ke tempat sholat kami. Jadi kalau ada warga Grand Matoa punya kemampuan untuk kurban tapi nggak mau kurban, jangan sholat di sini, Pak. Sholat di mana kek? Kalau Nabi sholat di sini nih, Pak. Kalau seandainya Nabi hidup di Grand Matoa, Nabi itu nggak mau sholat bareng sama orang yang nggak mau kurban padahal mampu berkurban. Kalimat dalam hadisnya bukan kaya, Pak, tapi sa'ah. Sa'ah itu apa? Punya kelapangan rezeki. Jadi untuk berkurban syaratnya bukan kaya, tapi punya uang senilai hewan kurban di luar uang makan hari itu. Cuman hari itu, Pak. Jadi disebut orang lapang di dalam pengertian hadis ini adalah orang yang punya kemampuan membeli hewan kurban selain uang makan untuk hari itu. Jadi bukan untuk uang makan di 10 tahun ke depan, Pak. Berarti kalau ada orang punya uang 3.500.000 sudah bisa berkurban enggak? 500.000 cukup buat sehari, Pak. Sehari cukup. Berarti 3 jutanya cukup untuk membeli hewan kurban. Jadi sa'ah di sini bukan kaya. Kaya bahasa Arabnya ghani. Kekayaan bahasa Arabnya ghina. Dalam hadis ini berbunyi sa'ah, kelapangan rezeki, dan sebagian ulama mengatakan apa yang disebut lapang, mereka punya kelebihan rezeki di luar makan hari itu. Berarti hampir semua kaum muslimin bisa, Pak, ya? Seharusnya. Apa ukuran orang disebut mampu berkurban? Nah, ini ya penjelasan tadi. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi berkata, dan yang dikehendaki dengan orang yang mampu adalah orang yang memiliki harta yang cukup untuk berkurban yang melebihi dari kebutuhannya ketika hari raya. Atau minimal sampai hari tasyrik dia bisa hidup dengan uang itu. 4 hari lah, Pak. Kalau dia tawakalnya kurang gitu ya, Ustaz tapi kan hari ini saya bisa makan, besok belum tentu. Ya udah. Minimal punya uang untuk hidup 4 hari, kok ada sisa,
sisanya cukup membeli hewan kurban, berarti kalian termasuk yang dianjurkan berkurban. 4 hari saja. Itulah kenapa Pak, serajin-rajinnya orang puasa tidak boleh dia berpuasa di tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa itu hari makan-makan? Itulah kenapa saya pernah sampaikan di masjid ini ya, bahwa budaya Indonesia itu terbalik. Harusnya budaya mudik itu ada di Idul Adha. Itu cocok pas semuanya proper Pak. Kenapa budaya mudik harusnya di Idul Adha? Yang pertama, sebelum Idul Adha tidak ada puasa 1 bulan. Sehingga safarmu tidak mengganggu puasamu. Betul tidak? Ada puasa tanggal 1, 2 tapi sunnah saja Pak. Sedangkan Ramadan puasa wajib. Yang kedua, sebelum Idul Adha tidak ada iktikaf. Ini gara-gara mudik, orang pada iktikafnya di mana? Jalan raya. Bahkan tahun yang berapa itu? Tahun berapa orang iktikaf di tol, di Brexit Pak. 3 hari orang tidak keluar tol Pak. Sedangkan sebelum Idul Adha tidak ada iktikaf. Masalah yang kedua, budaya mudik di Idul Fitri, kumpul-kumpul keluarga setelah hari raya, itu berbenturan dengan puasa sunnah Syawal. Betul tidak? Kadang-kadang dilema, betul? Mau makan, pengen puasa acaranya makan-makan. Akhirnya puasa sunnah Syawalnya tertunda. Tanggal 2 bisa? Belum bisa. Halal bihalal keluarga besar suami. Tanggal 3 Syawal halal besar keluarga saya. Tanggal 4 Syawal halal bihalal perumahan. Tanggal 5 halal bihalal alumni SMA. Jadi anggap dah halal bihalal bahkan melebihi bulan Syawal Pak. Bahkan ada Pak, orang masih halal bihalal walaupun sudah lewat Syawal. Di kantor-kantornya rata-rata undangan halal bihalalnya sudah lewat Syawal. Sedangkan ketika selesai Idul Adha memang tidak boleh puasa. Cocok berarti kan? Cocok. Bukan hanya cocok tapi makan haram puasa. Jadi halal bihalal ketika dilaksanakan di Idul Adha itu pas betul. Kenapa? Memang tanggal 11, 12, 13 haram puasa. Dan ternyata Pak, di mayoritas negara muslim di luar sana memang budayanya yang lebih ramai Idul Adha dibanding Idul Fitri. Indonesia saja. Kenapa? Terkait kebijakan pemerintah. Sebenarnya warganya Pak tidak ada masalah. Yang penting semua mendukung di Idul Adha. Contoh, pemerintah harusnya mengeluarkan THR Idul Adha. Cutinya Idul Adha. Ya, makanya kita doakan semoga kita mendapatkan di kehidupan yang akan datang Mendagri yang paham agama. Amin. Sehingga memberikan keputusan bahwa dirubah regulasinya, semua kebijakan pemerintah yang tadinya Idul Fitri dirubah menjadi Idul Adha. Jadi mudiknya tidak mengganggu puasa wajib, betul tidak? Karena puasa wajib itu walaupun kita boleh batal puasa saat safar kan tidak hilang kewajibannya. Harus diganti di hari yang lain. Puasa Ramadan di bulan Ramadan saja berat, apalagi puasa wajib di luar bulan Ramadan, berat sekali Pak. Makanya banyak ibu-ibu yang sampai setahun nggak lunas-lunas itu hutang. Makanya kalau ada jamaah Pak, kalau ada tetangga datang ke rumah ibu bapak megang lutut, biasanya orang kalau ngobrol sambil megang lutut mau apa tuh Pak? Minjem duit Pak. Makanya kalau ada orang mau minjem duit, tanya dulu, punya hutang puasa nggak? Punya. Kalau dia punya hutang puasa, jangan pinjamkan dia duit. Kenapa? Hutang sama Allah aja nggak dibayar. Apalagi sama kita manusia. Tuhan saja dibohonginya Pak, apalagi kita manusia. Itulah kenapa dalam madhab Syafi'i orang yang punya hutang puasa lewat 1 tahun belum bayar diberikan hukuman. Hukumannya bayar fidyah. Jadi double dia. Karena memang seharusnya tidak boleh ada hutang puasa melebihi Ramadan selanjutnya. Kemudian apa saja hewan kurban yang sah? Tadi saya sebutkan di awal, pengertian kurban adalah menyembelih hewan tertentu. Ada beberapa kriteria. Kalau hewan kurban tentu kita semua sudah mengetahuinya, yaitu hewan ternak tertentu seperti unta. Yang umum di Arab itu unta Pak. Karena unta itu menyembelihnya mudah. Kalau ibu bapak pernah melihat video penyembelihan unta, unta itu disembelih tidak dalam keadaan berbaring.
Mereka disembelih dalam keadaan berdiri. Jadi 10 unta bisa kurang 1 menit selesai disembelih. Jadi alatnya tajam, ya. Jadi untanya berdiri, yang menyembelih di bawahnya. Dan unta tidak berontak. Unta sudah terbiasa dikurbankan dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Dan kalau bisa, pilihlah hewan kurban laki-laki. Kenapa? Perempuan jangankan kurbannya, kurban perasaan saja tidak mau. Maka sebaik-baiknya kurban laki-laki. Supaya tidak rewel kurbannya. Maka kalau ada hewan kurban rewel, jangan-jangan itu betina. Tetapi dalam Islam memang, para ulama mengatakan hewan itu, akikoh kah, kurban kah, itu lebih baik laki-laki memang. Ada beberapa kriteria yang tidak boleh ada dalam hewan kurban kita, yang kalau ada tidak membuat kurban kita berpahala. Ada 4 hal yang tidak boleh ada dalam kurban. 4 hal ini Pak harus hafal. Kalau ibu bapak beli atau mungkin ibu bapak bagian panitia pembelian, maka harus ngecek 4 hal ini. Yang pertama, matanya. Tidak boleh picek, buta, salah satu atau salah duanya. Maka ketika beli hewan kurban dilihat matanya. Yang kedua, disuruh jalan. Jadi kalau beli hewan kurban jangan cuma dibeli di kandangnya, tapi dibawa jalan. Gak usah jauh-jauh, jangan juga ke Sawangan Park, jauhan itu. Ya sekitar 10 meter saja Pak. Kok jalannya agak pincang, jangan beli. Dan rata-rata yang paling harus diwaspadai justru adalah pincang. Kenapa? Karena banyak hewan kurban dikirim dari jauh Pak. Dan dalam proses pengiriman terkadang hewan kurban menjadi cacat, salah satunya pincang. Khususnya sapi Pak. Rata-rata sapi di Jabodetabek itu dikirim dari luar Jawa. NTB, NTT, karena di sana murah kan. Dan pengiriman cukup jauh, berarti mereka bersafar naik kapal atau naik pesawat? Kapal Pak. Dan itu berhari-hari. Ya. Dan mereka naik kapal tidak dapat seat Pak. Ya kalau kita kan naik kapal walaupun lama dapat seat kan Pak. Bahkan ada bed yang disewakan. Kalau mereka kan tidak Pak. Benar-benar cuma di truknya itulah. Dan kadang-kadang beberapa orang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, dipadatkanlah satu truk itu isinya beberapa ekor sapi. Yang itu kadang-kadang membuat sapi itu yang tadinya sehat di sananya sampai sini pincang. Maka kalau ibu bapak beli hewan kurban khususnya sapi, suruh jalan dulu. Ya sekitar 5 meter 10 meter, memastikan dia jalannya tidak pincang. Yang ketiga yang tidak boleh ada adalah terlalu kurus sampai terlihat tulang belulangnya. Ciri-cirinya kalau disembelih tidak ada tulang, tidak ada sum-sum tulangnya. Ini juga tidak boleh. Itulah kenapa hewan kurban lebih mahal daripada akikah Pak. Kalau akikah ada yang 1,3 sudah all in, ada ya? Saya lihat beberapa tulisan di pohon-pohon tuh ditempel akikah 1,5 sudah masak. Kalau kurban paling murah 2 juta seperti ini. Betul tidak Pak? Karena kurban memiliki kriteria yang lebih rumit. Dan ini kriteria yang agak lebih detail dan mungkin tidak setiap orang bisa melihatnya. Hewan kurban memiliki batas usia minimum yang bisa membuat dia sah sebagai hewan kurban. Ini pendapat mayoritas ulama Pak. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, janganlah kalian menyembelih kurban melainkan yang sudah musinnah. Musinnah itu apa? Berganti gigi Pak. Giginya sudah pernah tanggal. Nah ada beberapa oknum penjual hewan kurban sengaja giginya dipalu Pak. Supaya terlihat memenuhi syarat. Maka sapi umurnya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau kita pengen tahu umur orang, tinggal lihat kakak. Sapi nggak punya kakak Pak. Akte lahir juga tidak punya. Dari mana kita tahu itu sapi umur 2 tahun? Dari ciri fisiknya, salah satunya pernah tanggalnya gigi hewan kurban tersebut. Kalau unta tidak boleh kurang dari 5 tahun. Makanya unta itu besar-besar Pak kurban unta itu. Karena memang usianya lebih tua dibanding sapi.
Kambing umurnya tidak boleh 1 tahun, tidak boleh kurang dari 1 tahun. Tapi jangan juga terlalu tua. Nanti yang makan tidak kuat giginya. Ya 1 tahun cukup, Pak. Nah, sedangkan domba, makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, kambing atau domba, jawabannya domba, Pak. Kalau ibu bapak milih mana yang baik, lebih baik kambing daripada domba, jawabannya domba. Kenapa? Satu, lebih besar domba itu, dengan harga yang sama, fisiknya lebih besar. Bapak ibu kurban 3,5 juta. 3,5 juta beli kambing kecil. 3,5 juta beli domba besar. Kenapa? Kambing itu tricky, makannya susah, Pak. Banyak kambing pemilih dalam makan. Sedangkan domba pemakan segala. Makanya rata-rata para penjual hewan kurban, mereka senang nyetok domba karena gampang diurus. Makan apa aja doyan. Sedangkan kambing, apalagi kambing Jawa, Pak. Memang Jawa ini agak rewel. Niatnya mau pensiun, gak pensiun tuh orang Jawa. Artinya teman-teman, pilihlah yang kira-kira dengan uang yang terbatas, manfaatnya banyak. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih baik, mana yang lebih utama antara semua hewan itu, nah, ini urutannya. Urutan kurban terbaik unta. Semoga Masjid Ar-Raudhah jamaahnya naik level. Sudah pernah kurban unta belum di Masjid Grand Matoa? Naik level. Tahun ini semoga bisa. Tidak bisa tahun depan. Dari mana belinya? Silakan urus sendiri. Tapi sebaik-baik kurban unta. Dan daging unta itu hampir sama dengan daging sapi, Pak. Mungkin teman-teman yang pernah haji atau umroh pernah makan bakso unta. Tetapi ada bagian yang sangat dinikmati, yaitu punuk unta. Punuk unta itu penuh dengan lemak. Kalau tidak bisa unta, sapi, Pak. Tapi ini urutannya 1 orang ya. Unta 1 orang itu paling baik. Yang kedua, sapi 1 orang paling baik. Yang ketiga, domba atau kambing 1 orang. Sisanya di bawah itu, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya, mana yang lebih baik, sapi 7 orang atau kambing 1 orang? Jawabannya kambing 1 orang. Tapi rata-rata kenapa orang lebih memilih sapi 7 orang? Dilihat dari sisi manfaat. Karena daging sapi walaupun dibagi 7 orang masih lebih banyak dibanding kambing. Tapi kalau di sisi syariat, walaupun sebagian ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama mengatakan kurban yang paling baik 1 orang. Berarti kalau ditanya mana yang lebih baik, sapi 7 orang atau kambing 1 orang? Jawabannya sapi 1 orang. Tapi kalau tidak mampu, kambing, Pak. Makanya kalau di Arab Saudi itu lebih banyak kambingnya daripada unta. Kalau di masjid-masjid kita, saya nggak tahu di Arab sudah terkumpul belum, Pak? Sudah mulai terkumpul. Berapa sapi, Pak, per hari ini? 13 berarti 7 orang semua. Ada yang sendiri. Kalau kambingnya berapa? Ya lebih 25. Nah, berarti bagus. Lebih banyak kambing. Karena secara syiar lebih bagus kambing daripada sapi, Pak. Apa salah satu syiar Idul Adha? Asap berterbangan. Asap sate. Dan itu yang paling enak di sate, sapi atau kambing? Kambing. Cuman mayoritas warga menginginkan sapi karena banyak warganya lansia. Dan mereka mengatakan kambing itu membawa penyakit. Padahal bukan daging kambingnya yang membawa penyakit. Nabi makan daging kambing, Pak, sampai tua. Tapi Nabi sehat. Apa yang membuat penyakit? Bukan kambingnya, santannya. Nabi tidak pernah bikin tongseng. Itu cara masaknya, Pak, yang salah. Bukan daging kambing. Kalau daging kambing nggak ada masalah. Ketika dimasak, dan mayoritas orang Indonesia masaknya pakai santan, itu yang kemudian mengikat lemak itu dalam tubuh. Kalau kambing dimasak, kalau di Arab, Pak, itu cara masaknya tanpa minyak, tanpa menyentuh api. Bagaimana caranya?
Semua daging kambing yang sudah dibersihkan, dimarinasi bahasa kita tuh ya, ditimbun di bawah tanah, kemudian dinyalakan api di atasnya. Jadi digali tanah, ditaruh di situ, setelah dilapisi pelapis yang membuat daging itu tetap bersih, kemudian menyalakan api di atas. Itu bahasanya apa? Diungkep. Kalau diungkep kan apa dari bawah ya? Ini apinya dari atas. Dan itu bisa seharian juga. Jadi dagingnya empuk sekali. Dan masih ada sekarang beberapa restoran yang memasak dengan cara demikian. Tapi sekarang banyaknya di Turki. Nih masalah patungan. Berapa orang patungan boleh? Unta, sapi, kerbau 7 orang maksimal. Sedangkan kambing tidak cukup untuk 2 orang atau lebih. 1 sapi atau unta tidak cukup untuk lebih dari 7 orang. Jadi kambing 1 orang, sapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Bagaimana dengan kurban anak-anak sekolah? Di sekolah anak-anak ibu, iuran kurban enggak? Iuran kurban. 1 kambing dibeli dari berapa orang? 1 kelas. 1 kambing 1 kelas. 1 kelas berapa orang? Katakanlah 20 rombel kan, rombongan belajar. 1 kambing 20, sah tidak kurbannya? Tidak sah. Tapi Islam bukan agama provokatif yang bisa nyalain doang, tapi bisa juga memberikan solusi. Bagaimana solusinya agar kurban di sekolah menjadi kurban? Jawabannya begini, Pak. Kalau anak sekolah ngumpulin uang, dari 20 orang terkumpul misalnya 4 juta, kemudian dibelikan kambing, itu namanya sedekah biasa. Halal, Pak. Tapi bukan kurban. Bagaimana supaya jadi amalan kurban? Kumpulkan dari semua siswa uang, terkumpul 40 juta, 4 juta itu tidak boleh dimiliki oleh 20 orang kan? Karena kambing hanya boleh dibeli sebagai kurban dari harta 1 orang. Maka uang 4 juta itu disedekahkan ke wali murid, ke wali kelasnya. Pak Guru kan sudah mengajari kita setahun ini. Kami dari perkumpulan atau persatuan wali murid bersepakat tahun ini kami sedekahkan uang kurban kami kepada Pak Guru. Jadi sekarang uangnya uang siapa? Uang siapa? Uang Pak Guru. Pak Guru belikan 1 ekor kambing, sah jadi kurban. Sisanya sama seperti biasanya, disembelih di sekolah, makan-makan bareng. Itulah bedanya Pak, agama Islam dengan agama yang lain. Islam itu selalu menyalahkan tapi memberikan jalan keluar. Riba contohnya. Dalam Islam ada namanya harta ribawi atau benda-benda ribawi. Salah satunya apa? Makanan pokok. Maka barang-barang ribawi itu memenuhi syarat halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti apa? 1, tidak boleh ditukar dalam jumlah yang berbeda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya beras, barteran beras, beratnya harus sama. Contoh, sebagian orang dapat beras raskin, kan kualitasnya jelek ya. Banyak orang dapat beras raskin, tapi nggak mau makan raskin, Pak. Maka dia tuker beras raskin 20 kilo, dapat beras bagus 10 kilo. Itu dalam Islam haram, jemaah. Kenapa? Beras termasuk harta ribawi yang kalau ditukar tidak boleh beda jumlahnya. Tapi siapa yang mau menukarkan beras bagus dengan beras raskin dengan jumlah yang sama? Maka bagaimana solusinya? Jual dulu beras raskinnya yang 20 kilo, dapat duit, belikan beras bagus. Ujungnya sama nggak? Sama, tapi Islam menilai prosesnya bukan ujungnya. Begitupun dengan kredit syariah, dengan kredit yang non syariah, sama ujungnya Pak. Ujungnya kredit. Makanya sebagian orang menyangka yang Allah haramkan itu kredit. Bukan. Kredit halal dalam Islam Pak. Saya pernah beberapa kali ditanya, Ustaz, apa hukum kredit? Karena harganya beda. Maksudnya begini, kalau kita beli mobil, cashnya misalnya 400 juta, kreditnya 700 juta. Dengan tenor, tergantung tenornya kan. Sah tidak dalam Islam? Halal tidak? Halal. Bukan karena kami melarang menjual barang dengan 2 harga. Kenapa ini mobil cashnya 400, kreditnya 700 misalnya.
Ya jawabannya siapa yang mau jual cash dan kredit dengan harga yang sama, Pak? Yang tidak boleh begini. Yang dimaksud oleh Nabi menjual barang dengan dua harga yang haram adalah saya jual handphone ke Pak Asep. Pak Asep, ini saya jual handphone. Kalau cash 25 juta. Kalau kredit 1 tahun 30 juta, tenor 2 tahun 35 juta, tenor 4 tahun 40 juta. Berarti ada berapa harga itu? Ada banyak harga kan? Kata Pak Asep, ya sudah, saya ambil Pak Ustadz. Saya DP dulu 5 juta. Saya ambil. Tapi ketika Pak Asep ambil, Pak Asep tidak menentukan tenornya. Berarti ini handphone harganya masih banyak. Tergantung Pak Asep melunasinya berapa lama kan? Nah itu yang tidak boleh. Kalau Pak Asep misalnya 5 juta terus nyicil setahun belum lunas, otomatis harganya harga 2 tahun. Itu yang tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh Pak Asep mau beli yang harga berapa? Saya tenor, ada nggak tenor 120 tahun? Kelamaan itu Pak. Tenornya 5 tahun. Oke, berarti kalau tenor 5 tahun, maka saya jual 50 juta. Deal, sah. Berarti harga handphone ini berapa harga? Satu harga 50 juta. Maka tidak boleh, ini sering terjadi di kalangan orang-orang. Ibu-ibu warung misalnya. Bu beli ini, berapa? Udah bawa dulu aja. Nggak boleh bawa dulu aja. Karena itu barang masih belum jelas harganya Pak. Jadi nggak boleh bawa dulu aja tuh nggak boleh. Bawa dulu aja. Nggak boleh. Kecuali niatnya sedekah. Kalau sedekah bawa dulu aja silakan. Tapi kan kalau bawa dulu aja ada ajanya nggak sedekah berarti. Berarti bawa aja, nah itu boleh. Bawa dulu aja berarti bayar nggak nantinya? Bayar. Berarti dia jual belinya hutang. Kalau jual belinya hutang harus jelas harganya di awal. Oleh karenanya kita harus memperhatikan bagaimana kurban juga menjadi bagian yang penting kita bahas, termasuk cara menjual kulit. Kalau di Masjid Ar-Raudhah atau di Grand Matwa, kulitnya dibakar terus diiris-iris atau dijual? Disedekahkan. Oke. Sebenarnya Pak, boleh nggak sih hewan kurban atau kulit atau bagian yang lain dijual? Boleh saja. Dengan cara yang benar. Kenapa sebagian panitia kurban menjual kulit? Jawabannya lil maslahah, untuk maslahat Pak. Bagus niatnya. Kenapa? Kalau kita kasih orang kulit belum tentu itu orang mau ngurus Pak. Akhirnya banyak kulit yang terbang. Kan kulit gak bisa lama-lama Pak. Menjadikan kulit sebagai makanan itu prosesnya lama sekali Pak. Dibakar dulu sampai bulunya habis kan. Setelah itu dijemur dulu sampai kering baru diiris kan. Jadilah apa? Kikil. Maka bagaimana caranya? Betul seperti yang sudah dilaksanakan di Masjid Raudhah. Caranya pastikan semua bagian kurban sudah ada penerimanya. Masalah setelah diterima mereka mau jual, mereka mau masak itu urusan berbeda. Dan panitia boleh memfasilitasi. Contoh misalnya, ini kulit jatahnya Pak Tono yang suka mundar-mandir depan Masjid Ar-Raudhah. Suka bersihin misalnya. Pak Tono, ini ada kulit sapi. Jatahnya Pak Tono. Pak Tono mau ambil langsung apa mau bantu kami jual? Saya gak bisa ngurusnya kulit. Saya ngurus hidup aja gak keurus. Ngurus kulit. Dia duda lagi kan, gak punya anak misalnya. Terus gimana? Ya udah bantulah tolong dijualkan. Sah tidak sah Pak? Karena itu sudah bukan lagi kulit kurban. Karena sudah diterima. Yang tidak boleh dijual oleh panitia. Dikasih uangnya ke orangnya. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena panitia bukan penerima. Bukan pemilik. Sehingga tidak boleh menjual hewan kurban. Berarti belum sah kurbannya diterima, dijual, kemudian dibagikan duitnya. Bahkan sebagian masjid dijual kulitnya dijadikan kas masjid. Makin parah itu Pak. Kenapa? Karena kurban itu beda dengan akikoh memang. Kurban itu lebih luas Pak. Kalau akikoh disunahkan 100% dibagi Pak. Akikoh. Disunahkan kita nggak makan. 100% untuk didermakan dan disunahkan dalam bentuk sudah bisa dimakan langsung. Kalau akikoh. Kalau kurban justru sunnahnya kita makan Pak. Walaupun ibu bapak orang kaya yang biasa makan daging, saya mah udah biasa makan daging, bagikan aja semua. Sunnahnya makan, sunnahnya mencicipi Pak. Bahkan sebaik-baik makanan yang dimakan di tanggal 10 Dzulhijjah
itu hewan kurban. Itulah kenapa disunahkan ibu bapak dari ba'da subuh sampai sholat id itu tidak makan apapun. Supaya makanan pertama yang dimakan di hari Idul Adha kurban. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Tipes. Kelamaan panitianya, Pak. Apalagi kalau saya kan kalau di Ar-Raudhah panitianya profesional. Di luar sana, Pak, panitia tuh ya seadanya orang. Kadang-kadang motong-motong daging lama sekali. Kenapa? Digunakannya pisau bawang. Motong-motong tulang lama. Makanya jujur, Pak, saya setiap tahun kurbannya di RPH, Pak. Sapi itu paling lama setengah jam selesai, Pak. Kenapa? Karena dikerjakan banyak orang, alatnya proper. Jadi 30 menit sudah berbentuk bungkusan. Sohibul kurban tinggal bawa bungkusan itu bagikan ke siapapun yang dia ingin bagikan. Kalau kambing 5 menit selesai, Pak. Sembelih ya maksimal 10 menit lah untuk menunggu memastikan kambing mati, kan disembelih, digantung kan. Karena tidak boleh kita menguliti kambing sampai dipastikan kambing itu sudah mati. Sembelih, jadi memang kalau di RPH sembelih, gantung. Jadi nggak satu-satu, Pak. Supaya ada waktu dari penyembelihan ke pengulikan itu ada jeda. Supaya darah-darah itu habis mengucur ke bawah. Tapi cepat sekali, Pak. Sudah 3 tahun terakhir saya berkurban di RPH, itu saya datang ke RPH habis sholat Idul Adha. RPH itu rumah pemotongan hewan. Kemudian saya menyaksikan kalau saya tidak menyembelih, sembelih, tunggu dia sampai digantung. 10 menit kemudian saya sudah bisa bawa kreseknya, Pak. 100% saya bawa semua. Dan panitia kurban, panitia RPH-nya nggak ada yang dapat kurban. Karena memang mereka pegawai yang dibayar. Jadi nggak ada yang ceritanya bungkusin terus anak sini nak. Anak panitianya nyamperin gitu, bawa pulang. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka pegawai profesional. Makanya saya sering sampaikan ke panitia kurban di masjid, setiap sahibul kurban harus memberikan uang operasional supaya tidak ada bayaran dari panitia dari hewan kurban. Yang nyembelih jangan dibayar pakai kepala, Pak. Karena siapa yang membayar tukang jagal dengan kepala kurban, berarti kurbannya tidak ada kepalanya. Jadi kurban tuh benar-benar harus, kalau bisa harus nyampe perut orang yang berhak menerimanya, dan semua panitia memang lebih layak dibayar dengan uang operasional. Pertanyaannya, berarti yang menyembelih kurban tidak boleh dapat kepala? Boleh, tapi bukan sebagai bayaran. Maksudnya, ya sebenarnya dia nggak nyembelih juga dapat. Nyembelih nggak nyembelih memang dia dapat, karena tidak semua orang bisa ngolah kepala kan. Artinya bayarannya udah ada, dia dibayar misalnya 500.000, udah dia dapat nih. Tapi kalau bisa jangan dibiasain dikasih kepala, karena seolah-olah kalau udah jadi kebiasaan, jadi hukum tidak tertulis, Pak. Ya. Orang tuh gitu, manusia tuh gitu, Pak. Dikasih pertama bersyukur, dikasih kedua bahagia, dikasih ketiga udah kayak kewajiban jadinya, Pak. Yang kalau kita nggak ngasih dia ngingetin, dah ya terserah saya. Makanya kalau bisa ngasih itu jangan ke orang yang sama terus. Ngasih kan bukan kewajiban. Bolehkah mewakilkan penyembelihan hewan kurban pada orang lain? Jawabannya boleh. Tapi sebaik-baiknya kurban disembelih sendiri. Tapi kan khawatir nanti malah disembelih sapinya masih bisa lari-lari. Karena ada 4, Pak. Ada 4 saluran yang wajib terputus. Tengah 2, kanan kiri 2. Tengah minimal ya. Tengah itu ada jalur nafas, jalur makan. Ini yang mudah terputus. Biasanya kalau jalur nafas yang terputus ngorok, Pak. Tapi ada jalur darah. Jalur darah itu samping kanan kiri yang larinya ke otak. Yang ngirim oksigen ke otak. Nah, pernah nggak lihat ayam disembelih masih bisa berdiri? Nah, itu jalur darahnya belum putus, Pak. Sehingga aliran darah ke otaknya masih ngalir. Nah, jalur darah tuh 2, di kanan kiri. Orang kan kalau nyembelih kan di tengah tuh. Padahal tengah kanan kiri harus terputus. Tapi nggak boleh terlalu semangat sampai putus. Kan ada yang nyembelih ayam sampai putus kan. Dan memang ini harus orang yang punya keahlian. Makanya sekarang sudah ada sertifikasi BNSP-nya, Pak.
juru penyembelih halal. Apa hukum berkurban di daerah lain? Misalnya ibu bapak tinggal di Grand Matoa, kurbannya di Palestina, hukumnya boleh. Walaupun memang ada beberapa sunnah yang tidak bisa dikerjakan. Contoh, menyembelih tidak bisa karena di Palestina. Tidak bisa menyaksikan langsung, tidak bisa memakan sebagian hewan kurbannya. Maka saya sering sampaikan kalau memang kita mau berkurban di luar Indonesia, di negara-negara konflik, misalnya di Palestina, di Iran, atau negara-negara yang lain, jawabannya itu jadi kurban kedua. Jadi kalau bisa itu jadi kurban kedua. Kurban pertamanya, sebaik-baik kurban di tempat kita tinggal. Bukan alamat KTP, bukan. Tempat kita tinggal, domisili. Kenapa? Syiar. Jadi misalnya Pak Asep gak kurban di kampung saya 5. Tapi di kampung saya Pak Asep tinggal di sini. Nah itu tidak dapat syiar kurbannya Pak. Jadi kalau bisa, kalau ibu bapak mau kurban di tempat di mana kita tidak tinggal, itu jadi kurban kedua, ketiga, keempat. Di sini tetap ada. Ya, makanya misalnya kambing, ya di sini di Grand Matoa 1, di kampung halaman 1, di Palestina 1. Karena supaya tetap mendapatkan sunnah-sunnah kurban. Bayangkan kalau seluruh warga Grand Matoa kurbannya di Palestina, sepi nggak Grand Matoa? Sepi. Grand Matoa nggak kurban, Palestina semua sepi Pak. Syiarnya nggak dapet. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Paling cepat setelah Idul Adha, paling lambat hari tasyrik yang ke-3. Tapi sebaik-baiknya kurban tanggal 10, 11. Karena ada perbedaan pendapat, tanggal 13 itu sebagian ulama berpendapat, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Makanya sebaik-baiknya 10, 11, 12. Tapi mayoritas ulama mengatakan 4 hari, 10, 11, 12, 13. Idul Adha-nya hari apa Pak diperkirakan? Tidak hari Jumat ya? Hari Rabu. Tapi insya Allah bareng ya kalau Idul Adha ya. Kalau hari Rabu aman berarti. Nah, kalau Idul Adha-nya Jumat, ada beberapa keringanan Pak. Salah satu keringanannya boleh meninggalkan sholat Jumat diganti sholat zuhur. Kenapa? Karena kalau sudah ada khutbah dalam satu hari, maka khutbah yang lain disunnahkan. Salah satu ciri kiamat, sehari ada 3 kali khutbah Pak. Jadi salah satu ciri kiamat udah deket banget, sehari ada 3 khutbah. Mungkin nggak terjadi? Mungkin gak sehari ada 3 kali khutbah? Mungkin Pak. Idul Fitri, Jumatan, Gerhana. 1 hari. Itu ciri-ciri kiamat makin dekat. Kan gerhana makin sering ya? Sebenarnya bukan makin sering. Dari dulu gerhana mah sering. Ya kan sama buminya kan. Cuman dulu tidak bisa dipredik. Kalau sekarang kan sudah bisa diprediksi. Sudah pernah sholat gerhana di masjid ini? Bagaimana pembagian daging kurban? Pembagian daging kurban dibagi 3 secara umum. Saya singkat saja karena sudah waktu syuruk. Yang pertama disedekahkan. Jadi orang yang paling berhak menerima hewan kurban yang pertama dari pos sedekah. Kalau pos sedekah berarti orang miskin, orang yang jarang makan daging. Itu posnya sedekah. Yang kedua dihadiahkan. Orang yang menerima kurban dari pos dihadiahkan bebas. Orang kaya boleh, non muslim boleh, pejabat boleh. Karena ada pos dihadiahkan. Jadi kalau ada yang nanya, boleh nggak tetangga saya kaya, saya bagi kurban? Boleh. Tapi dari pos apa? Hadiah. Yang ketiga, disimpan untuk dimakan. Untuk sahibul kurban. Jadi boleh nggak nyimpan daging kurban di kulkas? Di kulkas atau di freezer boleh nggak? Itu pos apa? Pos sahibul kurban. Tapi boleh nggak begini? Nyembelih kurban, tapi semua dagingnya disimpan. Boleh tidak? Nah, tidak boleh. Karena hanya 1/3 saja. Maka jangan sampai tidak mengambil. Jadi sahibul kurban tuh disunahkan ngambil Pak. Jangan seikhlas-ikhlasnya Nabi ngambil. Dan Nabi lah orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Nabi itu kalau kurban kambing, Nabi mengambil bagiannya paha sebelah kanan. Paha sebelah kanan. Jadi Nabi itu kalau menyembelih kurban, disembelih langsung dikulitin. Setelah dikulitin langsung dipotong bagian kanannya, dikasih ke orang rumah. Jadi pagi itu udah masak Pak.
Nah kalau kita sohibul kurban kadang-kadang nunggu selesai baru dibagi, jangan. Kalau pengen sohibul kurban grand matoa bisa masak pagi, bisa nggak? Bisa sebenarnya apa? Jadi jangan nunggu selesai dulu baru sohibul kurban dapat. Sohibul kurban kan nggak mesti diiris-iris kan? Udah bagikan dia segelondong biar dia yang ngurus. Jadi jam 9 tuh udah dapat daging kurbannya, kasih orang rumah biar masak jam 10 tuh udah bisa dimakan. Supaya makanan pertama yang dimakan di hari tanggal 10 apa? Kurban. Selama ini makanan pertama yang dimakan tanggal 10 Juli apa? Ketupat sayur. Ketupat sayur, Pak. Opor, tetap opor. Berarti nggak ada bedanya sama Idul Fitri, Pak. Idul Adha makanan pertamanya apa? Kurban. Ya, kalau sapi ya daging sapi. Jadi dibagi 3, disedekahkan, dihadiahkan, disimpan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi boleh misalnya Pak Asep atau bapak-bapak yang lain bilang ke panitia, tolong ya Pak, saya tadi kurban kambing, paha kanan buat saya, paha kiri, bagian atas buat saya, semuanya aja Pak. Itu bukan kurban, nitip, nyembelihin itu Pak. Ya. Ngambil sih ngambil, tapi jangan maksimal sepertiga. Tapi Ustadz saya nggak doyan, saya udah biasa makan daging, dan daging kurban tuh kan alot ya, karena dia kan umurnya tua ya. Setidak doyan-doyannya kita makan tetap nyicipin Pak, biar dapat sunnahnya. Hukum menjual daging kurban, hukum daging kurban dijual hukumnya haram menurut semua ulama, termasuk menjual kulit dan bulu. Jawabannya tidak boleh. Tadi ya caranya ya supaya tidak terkena hukum larangan, dibagikan dulu, disedekahkan, setelah disedekahkan orang yang nerima mau dijual kayak mau diapain terserah. Ada loh Pak, orang yang bahkan menjual daging kurban. Contoh, saya nih, misalnya dapat kurban dari orang kan banyak tuh. Kan banyak banget, kalau dimakan sendiri nggak habis. Boleh nggak saya jual Pak? Saya jual, ada orang dikasih daging kurban banyak, dia ngumpulin dari masjid-masjid dapat 10 kilo Pak. Dia pengumpul kupon, banyak Pak orang kayak gitu Pak. Dia nyamperin semua masjid, ya, biar dapat kupon, dapatlah 10 kilo. Tapi dia kan makan nggak cuma daging Pak, dia mau makan pakai nasi kan. Masaknya butuh gas. Dia nggak punya duit tapi punya daging 10 kilo. Bisa nggak dijual sebagiannya 5 kilo biar dapat duit beli beras? Jawabannya bisa setelah dia terima dan itu hukum kurbannya sudah selesai. Ya, ini pertanyaan terakhir begini. Saya nggak tahu di Ar-Raudhah ada nggak. Kalau di masjid yang lain banyak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini kurbannya siapa? Kurbannya almarhumah Bu Hajah Sutini. Biasanya itu kurban dari anak tapi ingin berbakti kepada orang tuanya dengan cara berkurban atas nama orang tua. Imam Abu Hanifah atau Hanafi mengatakan boleh berkurban untuk orang meninggal meskipun tidak ada wasiat. Ini menurut pendapat Hanafi. Rasulullah sendiri pernah meletakkan pelepah-pelepah kurma basah di atas kuburan orang yang meninggal untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maliki makruh berkurban orang yang telah meninggal tanpa wasiat. Tapi kalau berwasiat, para ulama sepakat boleh Pak. Kalau ada wasiat tuh begini, nah kayaknya mama usianya nggak nyampe tanggal 10 Dzulhijjah. Kayaknya tanggal 9 mama meninggal. Direncanakan tuh meninggalnya. Barangkali mama meninggal sebelum tanggal 10, tolong ya kurban sapi buat mama 1. Para ulama sepakat boleh kurban buat dia. Karena apa? Berarti kurbannya masih amalan dia. Hanya saja pelaksanaannya setelah dia wafat. Tapi kalau orang itu tidak pernah berwasiat, sepanjang hidupnya tidak pernah kurban, dia hidup aja nggak kurban, pas meninggal dikurbanin. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Hanya Imam Hanafi yang mengatakan boleh, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Adapun madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ulama madhab kita, tidak boleh berkurban untuk orang lain kalau tanpa izin orang tersebut. Masalahnya dia sudah meninggal Pak. Makanya orang yang berwasiat, kan dia sudah menyampaikan ingin berkurban kan. Sedangkan orang yang tidak pernah berkurban, dalam madhab Syafi'i tidak boleh berkurban atas nama dia kalau sudah meninggal. Yang boleh begini, ini orang sepanjang hidupnya kurban terus. Seandainya dia hidup tanggal 10 kurban nggak? Nah, boleh kurban buat dia Pak. Karena
Dia memang biasa berkurban. Nah, tapi ada solusi, Pak. Solusi, Hambali juga mengatakan boleh. Imam Hambali mengatakan boleh, tapi solusinya begini. Solusi yang semua ulama bersepakat boleh. Solusinya, banyak hadis dan ayat Quran mengatakan amalan itu hanya berlaku untuk orang hidup kan? Orang mati sudah tidak boleh beramal. Kecuali amalan yang sifatnya passive income. Seperti anak soleh, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat. Itu bukan amalan dia, tapi amalan yang dia tinggalkan sebagai jejak kebaikan. Maka caranya, berkurbanlah atas nama dirimu dan untuk orang tuamu. Itu semua ulama sepakat boleh. Caranya bagaimana? Ya Allah, ini kurban dariku untuknya untuk orang tua. Tapi atas namanya, atas nama yang hidup. Contoh saya. Bismillahi, Allahu Akbar, ini kurban dari muslim, dari saya untuk orang tua saya. Semua ulama boleh. Sepakat. Karena Nabi pernah mencontohkan. Nabi kalau berkurban, Nabi mengatakan, hadza minni, ini dariku, wali a'immatil muslimin, dan untuk semua kaum muslimin yang tidak mampu berkurban. Pertanyaannya, seluruh kaum muslimin ada yang mati nggak di antara mereka? Ada. Jadi kalau peruntukan boleh untuk yang mati. Tapi berkurban sebaik-baiknya atas nama yang hidup. Nah, ini solusi, Pak. Jadi kalau berkurban, ini kurban untuk orang tua saya boleh, tapi dari saya. Jadi ini dari Pak Asep, ini kurban dari Pak Asep untuk bapaknya atau untuk neneknya, buyutnya Pak Asep yang sudah almarhum. Boleh. Semua ulama sepakat. Karena itu pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau atas nama siapa? Atas nama almarhumah Ibu Sutini, mana orangnya? Kan nggak bisa dipanggil, Pak. Sedangkan sebaik-baik kurban disaksikan oleh sahibul. Hukum berkurban dengan betina, tadi ya, hukumnya boleh. Kenapa sampai ada pertanyaan begini? Karena umumnya semua persembahan hewan laki-laki, Pak. Umumnya. Makanya sebaik-baiknya kambing buat akikoh, sapi buat kurban tuh jantan. Karena kalau betina, jangankan korban nyawa, korban perasaan aja susah. Begitu katanya, Pak. Enggak ya? Banyak pertimbangan para ulama ya. Terkait kenapa mereka memilih hewan laki-laki dibanding perempuan. Adapun tata cara penyembelihan, saya yakin ibu bapak sudah banyak belajar dan ada yang harus saya sampaikan yang penting sebagai penutup karena berarti saya ketemu lagi kan bulan depan ya, berarti bulan depan sudah lewat ya, sudah lewat. Tanggal berapa sih perkiraan ininya, perkiraan Masehinya? 27 Mei. Perkiraannya 27 Mei ya. Kesalahan kurban. Di sini biasa jam berapa, Pak? 6:30 ya. Warga sudah tahu ya. Karena warga harus tahu, jangan sampai warga datang pas khutbah, dia santai datang kan? Masih khutbah. Bukan masih khutbah, sudah khutbah, Pak. Kadang-kadang ada tuh, saya pernah sholat di Masjid Kubamas, orang santai pada sudah khutbah, Pak. Dia mengira seperti sholat Jumat. Masih khutbah. Belum Kalau sudah khutbah berarti sudah gitu jalannya santai, Pak. Pas dia duduk khutbahnya selesai. Bubar jamaah. Malunya sampai ubun-ubun itu. Itulah perbedaan antara Idul Fitri dengan sholat Jumat. Itulah kenapa sholat Jumat yang paling penting apanya? Sholatnya. Mohon maaf, yang paling penting khutbahnya. Makanya khutbah itu rukun sholat Jumat. Makanya diletakkan di awal. Sholat Idul Fitri, Idul Adha yang paling penting sholatnya. Makanya ibu bapak kalau habis sholat Id tidak mendengarkan khutbah, sah sholatnya, Pak. Dan khutbah Idul Fitri dengan sholat Jumat berbeda. Kalau sholat Jumat gak boleh kita ngobrol sambil dengerin. Gak boleh. Bahkan sering kan di masjid-masjid dibacakan hadis kan, barang siapa berbicara diam kepada orang yang berisik, maka Jumatnya sia-sia. Itu tidak berlaku untuk Idul Fitri. Idul Fitri khutbahnya bebas, sambil ngemil juga boleh, sambil ngobrol juga boleh. Tapi secara hukum memang kalaupun ibu bapak tidak mendengarkan langsung pulang boleh. Tapi ada sesuatu yang hilang, yaitu doa penutup khutbah.
Itu yang paling penting karena disitulah ada keberkahan dari berkumpulnya malaikat di tempat sholat itu. Makanya kalau bisa jangan buru-buru ya, dengerin aja. Dan memang kalau bisa khutbah Idul Adha tidak sepanjang khutbah Idul Fitri. Jangan sampai khutbah Idul Adha sampai jam 9. Nggak selesai-selesai. Kadang-kadang ada Pak orang khutbah sekaligus curhat. Panjang sekali. Padahal sebaik-baiknya khutbah Jumat, khutbah Idul Adha pendek. Khutbah Idul Adha pendek. Idul Fitri agak panjang nggak apa-apa. Sedikit saja. Tapi kalau Idul Adha pendek. Karena kenapa pendek Pak? Ngejar mau apa? Motong. Apalagi kalau sholat Jumat. 5 menit cukup lah. 5 menit cukup. Pendek kan 5 menit ya. Sebenarnya kalau kita mencontoh dari zaman Nabi 5 menit cukup. Kenapa cukup? Karena di zaman Nabi pengajian banyak Pak. Tiap hari orang udah ngaji. Kalau di kita yang ngaji tiap hari ya segini aja. Tapi kalau lagi Idul Adha kumpul semua kan, nah momentum saja Pak. Makanya agak panjang khutbah tuh. Sebenarnya khutbah tuh pendek Pak. Kenapa khutbah sholat Jumat panjang khotib? Karena kapan lagi orang ngumpul sebanyak ini Pak? Kalau di zaman Nabi mau Jumatan mau pengajian biasa sama jumlahnya, sehingga khutbah Jumat itu cuman penggugur kewajiban aja, ngingetin takwa aja. Kalau kita kan memang nggak bisa. Khutbah Jumat ya itu momentum ngingetin orang kan. Dimana semua orang yang nggak biasa datang datang. Apalagi Idul Adha. Orang yang nggak Jumatan aja Idul Adha datang Pak. Ya kan? Itu udah iman paling rendah tuh sholat Id Pak. Kalau orang kok sampai nggak sholat Id, parah itu Pak. Setahun 2 kali masbuk coba. Setahun 2 kali masbuk. Kebanyakan nyiapin baju lebaran. Setahun 2 kali masbuk. Masya Allah. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah ya. Kesalahan yang saya ingin sampaikan kepada jamaah. Yang pertama, berbangga-bangga dengan hewan kurban. Apa kesalahan yang pertama? Berbangga-bangga dengan hewan kurban, besar-besaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Berarti yang paling mulia, yang kurbannya paling besar, bukan. Yang pengorbanannya paling besar. Orang punya uang 10 miliar, kurban sapi 1 ekor, harga 30 juta. Biasa bagi dia Pak. Tapi orang hidupnya pas-pasan, dia nabung setiap hari selama 1 tahun, kekumpul 2.500.000. Beli kambing 1. Mungkin dia lebih utama, lebih mulia dibanding yang kurban sapi 1 orang. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan besarnya, tapi tingkat pengorbanan dan keikhlasannya. Itulah kenapa ketika kita berkurban, sebenarnya kalau kita mencontoh Nabi, yang disebut nama itu cuman kepala rumah tangga. Karena kurban itu ibadah keluarga. Saya belum pernah mendengar Nabi berkurban atas nama Aisyah. Padahal Nabi sayang gak sama Aisyah? Lebih sayang mana? Nabi ke Aisyah atau bapak-bapak ke istrinya? Tidak usah dijawab, sudah jelas jawabannya. Betul? Tapi Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama Aisyah. Maksudnya, orang yang paling sayang kepada istrinya saja tidak pernah berkurban atas nama istrinya. Selalu Nabi itu kalau berkurban atas nama dirinya. Kenapa? Karena kurban itu ibadah keluarga. Ketika seorang suami menyembelih, otomatis pahalanya tersebar untuk keluarganya. Jadi gak usah pakai gantian. Pak, tahun kemarin kan atas nama bapak, tahun ini atas nama ibu ya. Boleh begitu, boleh. Jika sumber dananya beda. Contoh, bapaknya berpenghasilan, ibu berpenghasilan, anak berpenghasilan, maka bapak kurban atas namanya, istri berkurban atas namanya, anak berkurban atas namanya. Boleh. Tapi kalau duitnya dari suami-suami juga, ya gitu-gitu juga berarti itu. Ngapain ganti-ganti keliling-keliling nama, duitnya dari suami-suami juga. Allah ngasih pahala bukan berdasarkan penyebutan nama di awal, Pak. Kenapa ketika suami berkurban,
istri dan anak-anaknya dapat, karena ketika suami membeli hewan kurban, dia membeli hewan kurban dari jatah mereka kan? Iya, jadi dapat otomatis walaupun ibu namanya tidak disebut, tetap dapat. Kecuali ibu ngumpul ini. Ibu dikasih uang belanja, disisihin, kekumpul 3 juta, beli pakai uang sendiri, boleh atas nama ibu. Suami kurban atas namanya, berarti ibu dapat pahala berapa? 2. Dapat pahala kurban yang disembelih suami, yang tersebar ke ibu, plus dapat pahala kurban dari kurban ibu sendiri. Tapi syaratnya dari uang sendiri. Bisa nggak dari uang belanja? Bisa. Gak mesti perempuan ibu rumah tangga tidak punya uang. Bisa punya uang. Karena setiap uang yang diberikan suami kepada istri menjadi hak istri. Misalnya suami ngasih 5 juta buat seminggu belanja, disisihin 4.500.000. Itu bukan disisihin, ngerampok itu. Disisihin tuh sedikit aja, Bu. Orang dikasih 5 juta, disisihin 4,5 juta. Pantesan makanya mie instan terus, Pak. Terlalu banyak. Sedikit aja 500.000 disisihin. Kekumpul setahun misalnya 20 juta. Kebeli sapi, itu atas nama ibu boleh. Makanya kalau ada yang mengatakan uang suami, uang istri itu tidak sepenuhnya tepat, Bu. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, uang suami, uang istri. Uang suami, tapi di uang suami ada hak istri. Beda. Kalau uang suami, uang istri, berarti 100% uang suami, uang istri. Enggak 100%. Uang istri 100%, betul. Uang suami ada hak istri. Uang suami jadi uang istri kalau dikasihkan. Kalau masih di dompet suami, uang suami. Jadi nggak boleh istri ngambil uang di dompet suami, apalagi suami orang. Suami sendiri aja nggak boleh tanpa izin suami sendiri. Bahkan Pak, ini masalah ya. Saya pernah ngajar waris, Pak. Di Ar-Raudhah ada pengajian waris belum? Tidak ada. Pernah ada ya. Saya pernah bikin pelatihan waris. Sampai saya garansi bisa bagi waris, Pak. Saya garansi. Kalau dari pelatihan itu jamaahnya tidak bisa bagi waris, gratis mengulang seumur hidup di kelas-kelas yang lain. Saya jamin, Pak. Karena bagi waris itu tidak serumit yang kita bayangkan. Rumit itu kalau case-nya rumit. Kan penerima waris itu cuma 5 orang, Pak. Penerima pokoknya itu cuma 5 orang. Suami atau istri, ke samping suami atau istri, ke atas ibu atau bapak, ke bawah anak laki-laki atau perempuan 5 aja, Pak. Kalau 5 orang ini ada, yang lain gak dapet. Jadi yang ribet-ribet, gak usah payah dipikirin. 5 orang ini ada, yang lain mahjub, tertutup. Nah kalau bisa, kalau Anda meninggal, 5-5-nya hidup semua, Pak, biar gampang bagi warisnya. Tapi kalau sudah meninggal ibunya, baru tuh mulai ada kasus naik ke neneknya kan. Meninggal bapaknya, naik ke kakeknya. Meninggal anaknya, turun ke cucunya. Itu yang agak ribet, Pak. Tapi kalau kasus semua orang, 5 orang ini masih ada, itu enak bagi warisnya. Nah termasuk yang agak repot bagi waris kepada pasangan. Kenapa? Gak jelas ini duit siapa. Makanya dalam Islam tidak ada harta sekecil apapun kecuali jelas punya siapa. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya mangkok gak? Mangkok siapa? 3 pilihannya, mangkok suami, mangkok istri, mangkok bersama. Mana? Karena kenapa harus ditanya? Nanti kalau salah satu di antara ibu bapak meninggal, ini mangkok punya siapa, Pak? Kalau ini mangkok punya suami yang meninggal, berarti ini mangkok dibagikan waris. Tapi kalau ini mangkok punya istri yang meninggal suami, ini mangkok gak boleh disentuh. Karena ini punya istri. Kalau ini milik bersama, harus dinominalkan, dibagi 2, setengahnya dibagi waris. Pertanyaannya, mangkok, piring, perabotan itu milik bersama, milik suami atau milik istri? Milik istri katanya, Pak. Kalau milik bersama, harus ada akad. Harus ada akad, Pak. Harus ada akad sekarang nih ngomong, Pak, sepakat gak nih? Semua yang ada di rumah ini milik bersama dan jelas prosentasenya. Bersama tuh Pak 20-80 bersama. 10-90 bersama. Bersamanya berapa prosentasenya? 50-50, oke. Berarti ketika nanti di antara kita ada yang meninggal duluan, bisa istri dulu baru suami terakhir atau istri duluan, suami duluan, istri lebih dulu juga bisa. Sepakat berarti 50% total aset dibagikan waris, Pak. Dan itu jadi masalah kalau nggak ada akad, Pak. Betul tidak? Nah, mayoritas di Indonesia
Kalau ada salah seorang di antara suami meninggal, tidak dibagikan waris sampai meninggal semuanya kan? Nah, itu salah Pak, nggak boleh Pak. Bahkan dalam hukum Islam hukumnya haram. Kenapa? Karena salah satu bukti kita mencintai yang meninggal, diselesaikan hartanya sebelum dia kuburannya kering. Jadi kalau ada orang meninggal, sebagai bukti kita mencintai dia, urus warisannya sebelum kuburannya kering. Kalau bisa hari itu diselesai. Itu berbeda dengan pandangan mayoritas manusia. Mayoritas manusia tuh kalau mikirin waris sebelum kuburannya kering, ngomongnya apa? Tega banget sih orang kuburannya juga belum. Justru karena kita cinta, kita ngurus menyelesaikan tanggung jawab dia sesegera mungkin. Begitu. Dan ini PR. Salah satu ilmu yang terangkat pertama kali dalam Islam itu ilmu waris. Makanya saya punya kelas khusus namanya Easy Waris, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan waris dengan cara yang paling mudah. Karena waris itu mudah sebenarnya, yang harus sulit kalau kasusnya rumit, isinya 3 itu rumit Pak. Kenapa? Kan berarti kan ada anak seibu, ya kan? Anak-anak seibu, ada anak seayah, tapi beda ibu. Makanya jangan istri 3, 1 aja udah cukup lah, tuh ya. Tapi kan ada kasus di mana suami menikah, istri pertama meninggal, kan nikah lagi. Dari istri pertama punya anak kan, berarti itu anak seayah kan, beda ibu. Kalau ini sih Ustaz, anak beda ayah lain ibu, bukan anak itu. Beda ayah lain ibu gimana ceritanya? Anak angkat la yuwaris, tidak boleh mendapatkan waris Pak. Anak angkat walaupun sudah diangkat dari bayi, dia nggak dapat waris. Tapi ingat Islam tidak cuma nyalain, tapi ngasih solusi. Anak angkat dapatnya dari mana? Dari wasiat. Wasiat masih seper 3. Jadi anak angkat bisa dapat wasiat, gak dapat waris. Misalnya harta bapak-bapak 1 miliar. Ya kira-kira udah megap-megap nih. Kayak bapak mau meninggal nih besok. Tolong itu si abang tuh kan anak angkat ayah. Sebelum ada kalian, si abang dulu tuh anak ayah tuh. Anak pancingan kan. Tolong kasih 1/3-nya. Maka dikasih 1/3 setelah wafat, namanya wasiat. Tapi gak boleh dapat waris. Islam tuh agama yang solutif. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Karena ya harta yang paling berhak mendapatkan harta setelah orang meninggal tuh ahli waris. Tidak boleh orang lain hanya boleh mendapatkan maksimal berapa? 1/3. Tapi kalau hibah, kan ada 3 kan? Waris, wasiat, hibah. Kalau hibah bebas Pak. Apa bedanya hibah sama wasiat? Kalau hibah diucapkan ketika hidup, ditunaikan ketika hidup. Itu bebas. Mau 100% dikasihkan ke saya, bahagia saya. Bebas Pak. Misalnya Pak Asep nih, aduh. Saya nanti pas usia 75 ya Pak Asep ya. Pas usia 75, mah, anak-anak udah pada sukses alhamdulillah. Anak pertama jadi menteri luar negeri, amin. Anak kedua menteri ekonomi. Pokoknya menteri semua anaknya Pak Asep. Kita alhamdulillah udah cukup lah. Kayaknya 100% uang ayah, mah, itu buat kamu. Anak ketiga itu yang di Cibinong buat kamu tuh. Tapi ingat, rumah yang di depan Cibinong Mall jangan diambil. Kenapa? Bukan punya orang itu. Punya orang jangan diambil Pak. Hanya harta diri kita yang boleh dibagikan. Nah, kalau dibagikannya saat masih hidup, selesai Pak. Anda meninggal dengan tenang karena nggak ada warisan. Itu paling bagus Pak. Karena banyak gak kasus di mana keluarga konflik gara-gara warisan? Banyak gak? Banyak. Pernah lihat rumah dibagi 2 gak Pak? Itu kelihatan banget kan? Yang tidak selesai dalam pembagian waris Pak. Rumahnya 1 tapi dibikin tembok tengah-tengah Pak. Yang paling parah ada juga yang digergaji Pak. Jadi benar-benar utuh sesuai dengan rumah lamanya, mejanya digergaji, semuanya digergaji. Saking gak deadlock lah, saking gak ada solusi. Dan itu menjadi sumber perpecahan, padahal harta bisa habis, tapi keluarga tidak akan habis. Makanya kalau saya sering sampaikan, kalau ada terjadi perdebatan warisan, lebih baik jadilah orang yang tidak mengambil dengan mengatakan, saya terima bagian saya, tapi saya bagikan ke kalian. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan keluarga. Dan biasanya yang paling tidak dimusuhi, yang orang kayak gitu Pak. Itu akrab sama semuanya kan, karena dia nggak ngambil. Yang paling dimusuhi, yang ngambil paling banyak. Lebih baik mana Pak? Loh, punya banyak saudara tapi nggak punya duit? Atau punya duit tapi nggak punya saudara? Hah?
Jawabannya duit banyak saudara. Tapi jawaban Anda lebih baik banyak duit gak punya saudara gak apa-apa Ustaz. Itulah masalahnya Pak. Itulah yang membuat orang rela bertengkar dengan abang, adek gara-gara dan kata orang itu duit panas Pak. Duit panas itu apa? Hilang keberkahannya. Cepat habis, bener gak Pak? Jadi salah satu ciri hilang keberkahan, doat, manfaatnya sedikit. Jadi kita nggak bisa beli apa-apa tapi duit udah habis aja, itu hilang berkah. Salah satunya didapatkan karena menyakiti orang lain. Makanya ya sebisa mungkin jadi perintis aja lah, bukan waris. Karena kata Nabi sebaik-baik orang adalah yang makan dari hasil jerih keringatnya sendiri walaupun harus menjual kayu bakar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga di kesempatan yang akan datang lah kita khusus membahas waris, kayaknya seru ya. Karena ini sekali lihat bakal calon-calon mewariskan. Kan kita semua akan mewariskan ya Pak ya? Gitu. Dan ada yang masih punya orang tua, berarti kita calon ahli waris. Berarti kita harus belajar. Minimal Pak belajar waris yang basic aja. Yang basic itu 2 jam selesai Pak. Yang basic itu yang 5 orang. Yang ahli waris inti itu 5 orang. Gampang hafalinya, ke atas, ke samping, ke bawah, ke atas ibu bapak, ke samping suami istri, ke bawah anak laki-laki dan perempuan. Segitu doang ahli waris Pak. Kalau ke atas, ke samping, ke bawah lengkap, yang lain nggak dapet. Enak kan? Enak. Dan ngapalin bagiannya juga enak nanti. Bapak ibu berapa, anak berapa, samping berapa. Nggak banyak yang kita hafal. Menjadi banyak karena kita ngafalinya semua Pak. Yang seandainya itu dihitung juga. Seandainya anak mati. Kalau nggak mati kan gak usah seandainya Pak. Makanya kalau Anda mau mati, anak jangan mati biar enak bagi warisnya. Jadi nak, kamu jangan mati dulu nak ya. Repot nanti kalau kamu mati cucu. Ya, cucu masih bayi, tapi walaupun bayi kan dia dapat waris kan. Gitu. Jadi syarat dapat waris itu hidup Pak, bukan balik, hidup. Makanya kalau ada nih, mohon maaf, suami istri meninggal bareng di kecelakaan, itu harus jelas siapa yang meninggal duluan Pak. Makanya jangan bareng Pak. Teman-teman tahu Hotman Paris Pak? Itu paling anti naik pesawat sekeluarga Pak. Tahu gak kenapa? Supaya tidak bareng meninggalnya. Itu sebenarnya pikiran logik ya. Karena kan potensi kecelakaan pesawat itu Pak 99% mati Pak. Pernah kan saya nggak ngalamin langsung, tapi pernah dengar pesawat yang landing di Sungai Bengawan Solo. Pernah dengar nggak? Kan 1 banding berapa tuh yang kayak gitu Pak? Rata-rata meninggal semua kan. Nah, makanya kalau ibu bapak naik pesawat, bagus juga tuh alanya Hotman. Jangan satu pesawat. 1 naik Lion, 2 naik Super Airjet misalnya. Kalaupun jatuh dua-duanya, nggak mungkin bareng kan? Jadi bisa dilihat mana yang mewariskan. Karena kenapa kita harus tahu mana yang meninggal duluan? Karena yang meninggal terakhiran dia mewarisi harta yang meninggal duluan. Misalnya suami meninggal 5 menit sebelum istri. Maka si istri mendapatkan waris dari suami dan harta suami yang dibagikan dari istri menjadi waris keluarga istri. Jadi begitu Pak. Makanya kalau ada kecelakaan harus nanya siapa yang meninggal duluan. Dari alamatnya sih kayaknya suaminya meninggal duluan. Kenapa? Itu tangan istrinya di sini. Di sini suaminya. Ternyata dicekek dulu. Tapi di dunia sekarang sudah bisa Pak, namanya ahli forensik. Jadi kematian seseorang itu bisa diprediksi dengan keilmuan. Ini dari organ-organnya kan ya, diprediksikan 2 hari yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh satu. Boleh Pak. Silakan Bapak Ibu masih yang punya kurang jelas atau mau ditanyakan tentang kurban. Maksudnya Baznas menghimbau. Oh, maksudnya biar Baznas yang ngurusin. Ya, boleh tidak? Oke. Kalau afdol, jawabannya nggak afdol. Karena seafdol-afdolnya hewan kurban diurus sendiri. Tapi kalau boleh, boleh. Sebenarnya gini Pak, kalau bertanya afdol tidak afdol, POV, tergantung sudut pandang. Sudut pandang syariat, afdolnya ngurus sendiri. Tapi kalau ngurus sendiri dipotensikan tidak sah,
dagingnya tidak berkualitas karena ngurusnya nggak bagus, berarti afdol diberikan ke panitia. Jadi afdol itu semua hadis tentang afdoliyah itu tidak sabit, tidak tetap, tergantung dilihat dari mana. Sama seperti sebaik-baik manusia itu siapa, Pak? Tergantung. Makanya kan kalau kita bertanya, kalau kita melihat hadis Nabi, Nabi itu sering banget ditanya, wahai Nabi, siapa yang paling baik di antara kita? Jawabannya beda-beda, Pak. Kadang Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang paling rajin baca Quran dan mengajarkan Quran. Pernah dengar hadisnya ya? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tapi di kesempatan lain datang orang, Nabi, siapa yang paling baik di antara kami? Yang paling baik sama istrinya. Dan kenapa Nabi jawabannya beda-beda? Karena Nabi membedakan siapa yang bertanya. Makanya kalau lansia tinggal di pedalaman gunung bertanya ke saya, Ustaz lebih baik saya ngurusin sendiri apa Baznas? Baznas. Dia lansia, dia nggak punya keluarga yang bisa bantu dia. Dia tinggal di daerah 3T. Kan lagi rame nih daerah 3T ya. Terluar, terjauh, terpencil. Nggak ada orang, maka Baznas. Itu solusi, Pak. Jadi afdoliyah itu tergantung kondisi orang. Tapi kalau kita bisa ngurus sendiri, Pak. Ya namanya juga lembaga filantropi kan menghimbau begitu, wajar, Pak. Gitu, karena supaya mereka Baznas itu, saya juga mengisi sebagai pembina Baznas, saya mengisi bidang spiritual. Baznas itu punya kepentingan membagikan orang-orang yang menerima. Lebih baiknya Baznas, dia database-nya lengkap, Pak. Database penerima yang membutuhkannya lengkap seluruh Indonesia, itu aja. Makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, tergantung. Saran saya sih bagi dua, Pak. Satu ngurus sendiri, satu bagikan ke lembaga yang punya database penerima manfaat yang paling membutuhkan. Kita kan paling bagi sekitar sini kan. Kalau Baznas kan database-nya seluruh Indonesia. Dan sekarang cara mengelola daging itu banyak, Pak. Bahkan bisa dibikin kornet sehingga bisa bertahan lama, dikirim jauh juga aman. Tapi tetap jangan sampai di rumah nggak ada apa-apa. Saran saya 2. Tapi Ustadz dari dompet 2 apa juga menghimbau 3. Kan lembaga filantropi banyak ya. Dompet 2 apa, Baznas, tapi keluarga istri Laznu, lembaga amil zakat NU juga menghimbau 4. Semakin banyak semakin baik. Karena KPI mereka penyaluran, Pak. Wajar jika menghimbau karena mereka butuh penyaluran. KPI mereka tuh menyalurkan. Dan boleh-boleh saja. Ada lagi? Ustaz mau nanya, ini yang mengenai warisan tadi ya Pak. Iya. Misalnya kita menghibahkan misalnya rumah untuk anak, dan udah atas nama anak. Nah terus menghibahkannya kan saat kita masih hidup. Ternyata rumah tersebut kan kita kontrakkan, kita sewakan, ada hasilnya. Hasilnya ini jadi apakah kita orang tuanya masih bisa berhak atau buat anak? Tapi sebelum dikontrakkan sudah atas nama anak. Berarti harta anak. Tapi di harta anak ada hak orang tua. Jadi orang tua ketika sudah tidak punya penghasilan, kewajibannya siapa yang menafkahi? Anak laki-laki. Itulah kenapa anak laki-laki milik orang tuanya seumur hidup, Pak. Ibu-ibu yang punya suami Anda tuh milik orang tuanya. Anda tuh orang kedua. Makanya kalau ada yang nanya begini, Ustadz, apa hukum suami yang ngasih uang ke ibunya tanpa izin istri? Itu pertanyaannya udah salah. Harusnya apa hukum suami ngasih uang ke istri tanpa izin ibunya? Baru bener tuh. Karena anak laki-laki itu milik ibunya. Itulah kenapa akikohnya anak laki-laki 2, Pak. Akikohnya anak perempuan, kenapa? Karena orang tua memiliki anak perempuan setengah hidupnya. Setelah menikah, dia milik suaminya. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi istri yang baik nih, semoga di sini sisi istri yang baik semua ya. Kalau suami ngasih uang ke istri yang soleh, akan berkata begini, ya udah ngasih mamah belum? Mamahnya si suami ya. Aku nggak mau ya nerima uang dari kamu sebelum kamu ngasih ke mamah dulu. Masya Allah, isi soleha. Maka Pak Asep ke mamahnya dulu, Mah, ini nafkah buat mama. Alhamdulillahnya mamanya, mertuanya, soleha juga. Mama nggak mau ya nerima uang sebelum kamu ngasih ke istri kamu. Balik lagi, sampai kiamat utuh tuh duit, Pak.
Nah, jadi memang kalau ada yang bertanya mana yang didahulukan antara istri dengan ibu, ini bukan sesuatu yang dipertanyakan. Dahulukan dua-duanya di waktu yang terbaik. Tapi kalau ada yang nanya nih, ibu bapak naik perahu ke mana misalnya ke Labuan Ratu, tenggelam, menggap-menggap kan? Nah, hanya bisa menyelamatkan satu orang, ibu apa istri? Jawabannya menyelamatkan diri sendiri katanya. Saya aja gak bisa renang Pak Ustadz. Tapi kalau ditanya begitu, mana yang lebih berhak diselamatkan? Jawabannya istri Pak. Karena istri itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada suami. Ibaratkan gini, saya punya motor. Motor saya sama motor yang dititipkan ke orang ke saya, mana yang harus lebih dijaga Pak? Dua-duanya kan dijaga. Tapi yang harus lebih dijaga yang dititipkan orang ke saya. Karena itu amanah. Nah, istri itu begitu. Istri itu dititipkan oleh bapaknya, kan dipegang tangannya kan? Saya nikahkan, itu bahasa lainnya. Saya titipkan sepenuhnya kepemilikan anak perempuan yang aku sayang dari kecil. Aku rela bertaruh nyawa demi membahagiakan dia kepadamu, wahai suami. Itu titipan. Makanya seorang bapak berkata, jika kamu sudah tidak suka dengan anak perempuanku, kembalikan dengan cara yang baik-baik. Begitu kan? Jadi kalau memang sudah nggak merasa bersama lagi bisa bersama, balikin ke bapaknya. Begitu. Jadi kalau sudah di atas namakan anak, ya otomatis semua penghasilan kontrakan itu milik anak. Kecuali begini Pak, bisa nggak? Tapi berarti kalau anaknya berbakti, kalau anaknya ternyata nggak tahu diri, saya makan dari mana? Bisa begini. Bisa milik bersama. Jadi ini rumah milik bersama. 50% milik kamu, 50% milik mama. Berarti hasil kontrakannya bagi 2. Itu berarti yang dihibahkan hanya 50% kepemilikan rumah. Boleh kalau begitu. Tapi kalau 100% kepemilikan punya anak, berarti semua hasil kontrakan itu milik anaknya. Orang tuanya bisa dapat dari pos pengelolaan. Misalnya rumahnya atas nama anak tapi yang ngelola ibu, berarti ibu dapat sebagian uang sewa karena mengelola. Tapi kalau yang ngelola juga anak atau orang lain, itu murni uang anak. Itulah kenapa banyak orang tua nggak mau hibah. Kenapa? Khawatir setelah dihibahkan nggak ada yang ngurus. Makanya rata-rata rumah itu diwariskan kepada anak terakhir. Atau anak manapun yang mau ngurusin orang tuanya. Tapi itu jadi salah karena jadi wasiat kan. Sedangkan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita simak sama-sama tentang fikih kurban dan sebagai waris. Mudah-mudahan jadi bermanfaat buat kita semua. Semoga seperti saya dapat bermanfaat kajian ini ditutup dengan Baik, kita tutup sejenak dengan berdoa. Kita yakini masih ada malaikat yang menaungi di atas kepala kita yang menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman yang mujibas sa'ilin, wahai Zat yang Maha mengabulkan doa selembut apapun doa hamba-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, istiqomahkan kami terus melakukan kebaikan-kebaikan sampai wafat dalam keadaan berbuat baik. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qurbanana wa udhiyatana wa qul min ibadatina. Ya Allah, terima setiap ibadah yang kami lakukan, kecil atau besarnya, termasuk ibadah kurban yang hendak kami laksanakan. Jadikan setiap darah yang menetes Engkau ampuni dosa-dosa kami. Setiap daging yang dibagikan menjadi manfaat, Engkau jadikan kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Dan semoga setiap kebaikan yang kami lakukan mengalir juga kebaikan itu untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat. Jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surgamu yang indah ya Allah. Lapangkan kuburnya, terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.